Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tetap semangat apapun situasi yang sedang dihadapi. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak? Waktu ia pulang dari ladang dan akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Mari kita setiap hari berjuang untuk meminta kepada Tuhan, "Tuhan, tambahkan iman kami." Kadang kami goyah, Tuhan. Kadang kami dihadapkan pada tawaran-tawaran dunia, lalu kami lupa akan berkat-Mu sendiri. Kemudian apa kata Yesus kepada para murid tadi ketika mereka mengatakan, "Tuhan, tambahkan iman kami"? Yesus berkata, "Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintah." Kita diajak untuk mempunyai iman akan Allah. Bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hadir dalam perjuangan hidupmu. Di balik semua pengalaman penderitaanmu, Dia Allah hidup dalam dirimu. Dia tidak meninggalkan engkau. Apakah kita punya iman demikian, Bapak Ibu? Ataukah kita menjadi ragu-ragu karena kita dihadapkan pada persoalan yang begitu berat dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian dalam bacaan tadi juga saya merenungkan, Tuhan mengajarkan kepada saya untuk tahu berterima kasih akan apapun yang orang lain dan yang saya terima dalam hidup. Kisah tentang seorang hamba yang harus melayani tuannya, lalu pertanyaan apakah Tuhan itu berterima kasih atau tidak, itu menjadi hal yang patut kita renungkan hari ini. Ada orang-orang yang bekerja dengan kita. Apakah kita memperlakukan mereka secara baik? Apakah kita juga berani mengucapkan kata terima kasih atas semua perbuatan baik orang-orang yang bekerja sama dengan kita? Kadang susah. Saya kan bos, ngapain saya harus berterima kasih dengan dia? Saya kan gaji dia. Tapi apakah kita punya kerendahan hati seperti hati Allah, yang selalu setia menyapa orang, memberikan peneguhan dan kekuatan? Mari kita belajar untuk mengucapkan kata terima kasih untuk semua perbuatan baik yang kita alami dalam kehidupan kita melalui sesama yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon kuasa Roh Kudus
untuk membantu kita agar iman kita semakin bertumbuh dalam setiap pengalaman peristiwa sepahit apapun. Iman kita terus bertumbuh. Dan kita juga mampu belajar untuk mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk kebaikan Allah dalam diri sesama yang kita rasakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga kami masing-masing. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang punya beban berat Engkau angkat setiap beban pergumulan mereka. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk tinggal di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan, kebencian, dendam, dan iri hati. Biarlah pengampunan-Mu Tuhan kami bagikan dalam anggota keluarga kami. Biarlah keluarga kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah keluarga kami dari perpecahan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.